Selamat pagi, para mahasiswa yang terkasih. Kuliah kita kali ini adalah penentuan lokasi menggunakan Preference Measurement Index dengan metode Brown-Gibson. Biasanya pertimbangan untuk penentuan lokasi itu karena adanya perluasan, kemudian pemecahan pabrik ke dalam unit kerja, kemudian karena faktor ekonomi atau kebijakan sehingga harus berpindah atau relokasi dan seterusnya. Kemudian lokasi itu bisa dari kota besar, jadi city location atau pinggir kota, suburban location, kemudian juga luar kota atau country location. Faktor-faktor yang menentukan itu antara lain karena lokasi pasar, lokasi bahan baku, sarana transportasi yang memadai, adanya sumber energi, ada iklim, ada tenaga kerja, dan tingkat upah tenaga kerja, kemudian undang-undang atau kebijakan peraturan daerah dan perpajakan, kemudian juga sikap masyarakat, ketersediaan air, dan penanganan limbah. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan pemilihan lokasi-lokasi atau lokasi yang akan datang. Nah, di dalam metode Brown-Gibson itu menentukan pemilihannya, pengambilan keputusannya mendasarkan pada dua faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Di dalam rumusnya ditulis di sini ada LPMI, Location Preference Measurement Index untuk I. I itu berarti alternatif yang dipilih nanti. Sehingga dengan rumus ini LPMI ada beberapa alternatif tempat. Rumus yang dipakai kita lihat ada K, OFI dan ini 1 minus K, SFI. OFI adalah faktor objektif untuk pemilihan ke I. SFI adalah faktor subjektif untuk pemilihan ke I. K itu artinya bobotnya. Jadi diberi bobot berapa untuk yang faktor objektif dan berapa untuk faktor subjektif. Ini K di sini 1 minus K. Kalau di total menjadi 100%. Oke. Nah, untuk menghitung OFI, OFI adalah, ini kalau kita lihat rumusnya adalah CI dikalikan seluruh penjungan seperti CI, ini diseperkan lagi, pangkat minus 1. Kemudian yang SFI itu adalah ada bobot B1, kemudian ada rankingnya, ranking ke I1, dan seterusnya sampai beberapa pemilihan yang ada. Jadi ada OFI sama dengan CI dikalikan seper CI, ini ya, ini jumlahnya, ya. Kemudian diseper lagi, karena ini pangkat. Ya. Kita lihat, ya. Ini sebagai contohnya. Nah ini, misalnya faktor objektif itu ditentukan oleh, jadi di lokasi A, B, dan C. Biaya tahunan misalnya dalam miliar rupiah. Gaji 3,62, B 3,4, C 3,75. Kemudian biaya untuk distribusinya. Kalau kota A, B, C ke distribusi ternyata beda-beda juga. Ini A 2,08, B 2,75, C 2,9. Sedang pajak, mungkin karena di daerah yang berbeda-beda, pajaknya pun berbeda. Jadi A 0,25, B 0,3, C 0,4. Biaya lain-lain yang sama aja ya. 4, 4, 4 gitu ya. Kemudian dihitung total CI-nya. Total biayanya. Ini dihitung seret gitu ya. A berapa? 9,95. B 10,45. C 11,05. Kemudian dihitung seper CI-nya. 1 per ini. Ya. Jadi 1 dibagi 9,95 ketemunya 0,100503. 1 dibagi 10,45 ketemunya 0,95694. 1 dibagi 11,05 ketemunya ini. Di total ketemunya adalah 0,286695.
Untuk sementara ditulis saja ini ya. Ini ada 5, 6 di belakang angka. Nanti kita bulatkan belakangan aja. Ya. Kemudian kita hitung OFI tadi. Ini semua kita hitung seperti rumus yang tadi. Misalnya untuk lokasi A. Lokasi A adalah tadi OFA sama dengan 9,95 dikalikan berapa? Ini dibulatkan 0,867. 0,2867. Nanti dibagi seret gitu ya. 1 jadi 2 ketemunya 2,8526 berarti seper 2,8526 itu ternyata ketemunya adalah 0,3056. Lokasi B bagaimana? Sama. Kita hitung berdasarkan ini tadi. 10,45 ini ya, dikalikan berapa? Dikalikan nilainya. Nilainya berapa? Kita lihat. Ya. Ini semua kan dikalikan yang nilai yang seper CI-nya tadi. Dikalikan ini. Seper CI-nya ini. Sigma seper CI. Ya. Jadi 10,45 ya, ini ya, dikalikan 0,2867 ketemunya adalah 2,996. Ini kan seper tadi ya, pangkat minus 1 sama dengan 0,3378. Yang lokasi C juga demikian. Ya. Lihat C tadi 11,05. Nah, 11,05 dikalikan 0,2867 ya, ketemunya 3,1680 pangkat minus 1. Ketemunya sama dengan 0,31566. Ini kalau kita total, itu jumlahnya adalah 1,0000. Nah, nanti kalau ada penjumlahan lebih 1,00001, nggak apa-apa, itu karena kelebihan aja cara pembulatan di sini. Atau 9,9999 juga nggak apa-apa. Nah, pembulatan di sini. Nanti bisa dicari pembulatan itu supaya nanti hitungannya tepat menjadi 1,0. Jadi total ini harusnya 1,0. Oke, setelah faktor objektif, kita ketahui ya, untuk memilih lokasi A, OFA-nya itu ketemu ini. Ya, OFB ketemu ini, OFC ketemu ini. Sekarang kita beralih ke faktor subjektif. Kita lihat faktor subjektifnya. Ya. Nah, faktor subjektif, Anda harus menentukan dulu faktor subjektif dan ranking relative important index-nya, RII-nya, untuk masing-masing. Nah, faktor subjektif ini tentunya ini berdasarkan survei. Dari berapa? Dari sebanyak-banyaknya masyarakat atau orang atau pimpinan yang terlibat di situ, tergantung mau menentukan apa. Kalau seperti ini berarti bisa kita yang menentukan sebagai manajemen. Kebetulan ini nilainya hanya 1 gitu ya. Bandingkannya bagaimana? Jadi kita harus bandingkan faktor subjektif antara pendidikan dan perumahan. Mana yang lebih penting? Nah, kalau seperti ini kan pendidikan dibandingkan dengan perumahan 1:1 sama pentingnya. Pendidikan kemudian dibandingkan dengan sikap masyarakat 0:1. Ya, berarti sikap masyarakat ternyata lebih penting. Pendidikan di masyarakat nggak penting gitu ya. Kemudian perumahan dan sikap masyarakat ternyata nilainya 0,1. Nah, ini semua berdasarkan survei dan juga pendapat di antara manajemen. Oke. Nah, setelah itu kita lihat jumlah preferensi untuk pendidikan 1 tambah 0, 1. Perumahan 1 tambah 0, 1. Sikap masyarakat 1, 2. Nah, di jumlah jadi ada 4. Kemudian relative important index itu berarti ranking berdasarkan ini tadi, nilai jumlah preferensi dibanding total. Nah, untuk pendidikan RII-nya adalah 1 dibagi 4. Ketemunya 0,25. Ini juga 1,025. Ini 0,5. Kalau di total sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang untuk di masing-masing lokasi
untuk masing-masing faktor subjektif. Faktor subjektif yang pertama adalah pendidikan. Kalau tadi kan yang dilihat baru dari segi faktor subjektif itu rankingnya bagaimana, tingkat kepentingannya bagaimana. Nah sekarang kalau kita melihat dari lokasinya berdasarkan pendidikannya. Di lokasi A dengan B pendidikannya bagaimana? Ternyata di A itu lebih dipilih satu, yang ini tidak dipilih. Untuk A dengan C, A lebih dipilih daripada C. B dengan C, ini kita lihat, berarti sama-sama dipilih, satu-satu. Seperti tadi kita hitung juga jumlah preferensinya, 4. Kemudian kita lihat pemilihan site-nya, jadi site rankingnya, 2 dibagi 4, 0,5, ini 0,25, 0,25, total jumlahnya 1. Ini dari faktor pendidikan, faktor subjektif 1. Bagaimana dengan faktor subjektif 2? Sama. Kita juga akan melihat ya, dari segi perumahan. Antara A dengan B, 0 dengan 1. Berarti B lebih penting. Lebih dipilih. Kemudian dari A dengan C, sama-sama. Sama-sama bobotnya. Kemudian di C, B dan C, kita memilih B. Kemudian dihitung lagi jumlah preferensinya, kemudian hitung site rankingnya, akan ketemu seperti ini. Ya. Totalnya tetap 1. Oke. Kemudian kita beralih ke faktor subjektif yang ketiga. Faktor subjektif yang ketiga, ya, sikap masyarakat. Antara lokasi A dengan B, bagaimana sikap masyarakat untuk menerima pabrik kita? Ternyata di B lebih bisa menerima kita. Ya. Kemudian antara A dan C, ternyata C bisa kita terima juga. Jadi saling terima ya, mungkin kerjasama dua pihak. Kemudian antara B dan C, ternyata C bisa diterima. Nah kalau dilihat seperti ini kita lihat, ya, ternyata sikap masyarakat ya ini 0. Berarti kita tidak bisa menggunakan kotak A itu ke lokasi A. Oke. Nah, jumlah set ranking preferensinya tetap harus sama dengan 1. Oke, kemudian untuk menghitung itu, kalau tadi faktor objektif sudah dihitung, sudah digabung, maka sekarang kita lihat gabungan faktor subjektif yang 3-3 tadi. Kita lihat, kita buat seperti ini, faktornya. Tadi ada faktor subjektif, pendidikan, perumahan, dan sikap masyarakat. Lokasinya ada A, B, dan C. Masing-masing ada punya ranking sendiri-sendiri. Betul ya? Ini. Ya. Kemudian RII-nya ketemu 0,25, 0,25, dan 0,50. Tadi ya, RII-nya. Oke. Kemudian kita kalikan sekarang. Ya. Nih kita lihat. Nah, ini. Jadi pendidikan kita kalikan tadi di sini kan ada di sebelah sini ada 0,25 RII-nya. Nanti di sini kalikan dikali pendidikan untuk masing-masing lokasi dikalikan 0,25 semua. Perumahan juga begitu, lihat RII-nya berapa 0,25. Berarti semua dikalikan 0,25. Jadi ini angka-angka yang tadi. Sikap masyarakat juga demikian. Nah, kemudian kita hitung total. Totalnya berapa? Total untuk A ternyata 0,1875, B 0,3525, C 0,4600, dijumlah 1. Kalau menurut faktor subjektif, yang kita pilih jelas yang paling tinggi, berarti kota C, baru kota B, baru kota A. Ini lokasi C, lokasi B, baru lokasi A. Oke. Nah, kemudian kalau mendasarkan tadi LPMI tadi kan gabungan, maka sekarang kita gabung antara OFI dan SFI. Nah, tergantung kita mau berapa bobotnya. Nah, kalau misalnya kita beri bobot faktor objektif K itu sama dengan 0,5, maka ditulis di sini nanti
SFI-nya berapa, OFI-nya berarti ini 0,5, 0,5, B 0,5, ya sama ini, kemudian ketemu nilainya. Ya. Oke. Ini setelah gabungan ya, jadi harus dihitung berapa ketemunya. Nah, ini dihitung. Ini kalau yang 0,5, kalau yang 0,8 ini ketemunya seperti ini. Kemudian kalau ini 0, oke. Ini 0,8 ya. Sama 0,8 tadi yang kita pilih C. Ketemunya ini. Oh, ini yang 0, faktor objektifnya 0,8. Ini 0,5, yang ini tadi sorry. Ini 0,5, ini 0,2, yang ini 0,8. Jadi yang dipilih ini karena ini beda angkanya di sini, ini nilainya juga akan berbeda. Oke. Nah, kemudian akan kita gambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas. Kita lihat. Nah, ini tadi gambarnya kan seperti ini. Pada saat ini 1 minus K, ini K minus K sama dengan 1, ini 4,6, ini 0,3156 untuk C. Jadi ini garisnya. Demikian juga ini ya. Kalau ini K sama dengan 1, berarti ini 1 minus K sama dengan 0. Ini 0 sampai 1. Tapi berdasarkan pada K. K itu adalah faktor objektifnya. Faktor objektifnya yang penting kalau ke arah kanan, faktor objektifnya yang lebih penting. Kalau ke kiri, faktor subjektifnya yang penting. Seperti tadi, kalau sudah digambarkan, kalau saya geser-geser nilai K-nya, itulah disebut dengan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas memang tergantung ini, K geser kanan, geser kiri. Ya. Nah, nanti pilihan tergantung kita. Gitu ya. Kalau K 0,8, kita lihat, ternyata yang dipilih ini yang paling tinggi. Yang dipilih adalah C. Ya. Sedang kalau ini 0,9, tetap C. Tapi 0,95 sudah bergeser. Yang dipilih adalah yang A. Jadi kalau faktor objektifnya lebih banyak, ternyata milih A. Nah, bisa dilihat itu ya. 0,95 ternyata bergeser ke arah kanan. Semakin faktor objektifnya semakin tinggi, ternyata pilihan berubah. Sedangkan kalau faktor subjektifnya semakin tinggi, nilai yang dipilih ke C-nya, ke arah sini. Ya. Ini kan objektifnya ke sini. Sehingga Anda memperhatikan, ada titik pertemuan ketiga-tiganya, hampir tiga-tiganya di sini. Ya, titik inilah yang nanti yang menjadi pilihan yang dilematis ya. Memilih semuanya benar gitu ya. Tergantung bobotnya ini tadi. Ya. Maka kita harus pintar-pintar memilih dan harus membuat keputusan. Silahkan Anda isi kesimpulannya, Anda hitung sendiri. Bila nilai K sama dengan 0,2, maka urutan lokasi yang dipilih adalah, berarti yang dipilih duluan apa? Ya, misalnya C, B, A. Ada? Kemudian 0,5, maka urutan lokasi yang dipilih adalah tetap C, B, A. Bila nilai K-nya sama 0,8, maka urutan lokasi yang dipilih masih tetap C, B, A. Oke. Jelas ini ya? Nah, ini baru berubah setelah nilai K-nya adalah 0,9, baru berubah. Yang dipilih adalah A. Oke. Nah, ini nanti silahkan Anda tentukan. Nah, catatan yang penting, metode ini dikembangkan juga untuk pemilihan yang menggunakan dua aspek, objektif dan subjektif. Misalnya adalah pemilihan mesin, pemilihan produk, dan yang lain-lain. Nah, nilai K ya, ini sangat menentukan ya. Seperti tadi akan terjadi pergeseran. Nah, oleh sebab itu nilai preferensi perlu diperhitungkan dalam hal ini. Betul-betul harus cermat memilih. Oke, selamat berlatih. Nanti tugas dan yang lain akan disampaikan lewat Bella Eng Wima ACID.
dan zoologi. Tugas-tugas tolong diunggah lewat Bella Eng Wima ACID dan juga lewat email yang sudah dicantumkan di sana. Oke, terima kasih. Selamat bekerja, selamat berlatih. Semoga sukses.